Lah ternyata ini si Samsul nih malah yang skakmat jagoan aneh, cak selepet ini. Bener-bener di skakmat gak pakai SGIE. Hola netizen yang tercinta, debat cawapres pada hari Jumat 22 Desember 2023 malam berlangsung panas, di mana ketiga calon wakil presiden mengutarakan visi dan misi mereka. Adapun debat cawapres 2024 diikuti oleh tiga calon wakil presiden, mulai dari Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, dan Mahfud MD, cawapres nomor urut 3. Dalam salah satu sesi paparan visi, netizen yang berbakti menyoroti bagaimana cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sering menggunakan kata selepet. Hal ini diucapkan oleh Cak Imin sebagai cara dirinya mengekspresikan agar hal yang bakal dilakukan dapat berjalan dengan baik. Beragam komentar lucu dan menyentil dari netizen yang budiman pun semakin menarik ketika pembahasan IKN muncul dan dibalas langsung oleh cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dalam tanggapannya, Gibran mengatakan, Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sontak kejadian ini langsung ramai di media sosial, di mana banyak netizen yang berbakti mengatakan Cak Imin kena selepet oleh Gibran di debat Cawapres 2024 ini. Alhasil, kata selepet pun ramai menjadi sorotan netizen yang budiman. Tidak hanya kata selepet, kata kunci Cak Imin dan El Sulfat pun saat bersamaan memuncaki beranda media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Luar biasa Mas Gibran. Dulu banyak yang meragukan kalau diadakan debat cawapres, banyak yang mengkhawatirkan ketidakmampuan Mas Gibran. Tapi lain cerita, inilah kecil-kecil cabai rawit begitu menggigit, cas, habis mengena, pedasnya merata. Itulah makanya melihat orang itu jangan dilihat casingnya, tapi lihatlah kemampuannya, dan sudah ada buktinya. Kalau yang sebelah masih mengangan-angan, masih mengira-ira, dan Mas Gibran sudah merubah kota Solo menjadi kota yang toleransi sangat luar biasa. Kalau masalah yang Mas Gibran sampaikan tentang Cak Imin dulu memotong tumpeng IKN dan sekarang tidak konsisten, ya wajar. Dulu Cak Imin yang mengharap digandeng Pak Prabowo, berhubung sekarang Pak Prabowo memilih Mas Gibran dan Anies lari ke sebelah karena sebelah masih mendata supaya angin bisa punya KTP. Untuk memikirkan IKN itu belum nyampe pemikirannya. Yang penting Mas Gibran tenang, Pak Prabowo tenang, rakyat Indonesia sudah tahu yang selama ini meragukan Mas Gibran. Ternyata semua lewat Mas Gibran, sat, tidak basa-basi, tidak cuman bahasa merangkai kata, tapi fakta. Inilah kesiapan seseorang itu bukan karena faktor umur, tapi tergantung lingkungan sekitar dan dibenturkan dengan pengalaman yang ada. Ayo, siapa lagi yang meragukan? Pak Imin dibabat oleh Mas Gibran. Kalau Pak Mahfud berhubung orang sepuh, pengalaman ada, lempeng. Sekali lagi, Mas Gibran memang luar biasa dan layak untuk menjadi wakil Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini dan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Sehat selalu, semoga tercapai cita-cita Indonesia di bawah kendali nanti Pak Prabowo, Mas Gibran. Si Samsul nih, asam sulfat, aneh kira nih dia itu tuh belimbing sayur. Lah ternyata ini si Samsul nih malah yang skakmat jagoan aneh, cak selepet ini. Bener-bener di skakmat gak pakai SGIE. Aduh, mana jagoan aneh mah kelabakan nih, apa sih SGIE? Buset, anak kira ini belimbing sayur beneran. Lah ternyata buset, yang skakmat jagoan aneh ya dia ini nih, si belimbing sayur. Buset, mana closing statementnya nggak pakai mimbar, nggak baca teks, atraktif banget nih si belimbing sayur. Buset deh, bener-bener aneh kira cak selepet ini lawannya itu ya Prof Mahfud, lah ternyata si Samsul. Aduh, ampun dah nih Samsul.
gue ngikutin Caimin sejak 2020, yang mana pas itu tuh dia pengen banget jadi capres ya. Yang gue lihat tuh pas itu ya emang sih dia tuh paling ambis banget buat melanjutin IKN, dan ya sekarang pindah ke Anies. Jadi ya wajar nggak sih kalau berubah pikiran kayak ya dia capres gue, ya gue harus ngikuti ya. Ya kalau dia tetep pengen melanjutin IKN, berarti ngapain dia jadi cawapresnya Anies? Ya kalau gitu mendingan jadi cawapresnya Ganjar kalau nggak Prabowo kan. Maksud gue bukan dia berubah pikiran karena dulu pernah potong tumpeng atau gimana ya, cuman kan ya sekarang kan capresnya dia ya Anies, ya mau nggak mau harus ikutin ketentuan atau keinginan dari Anies, ya nggak sih. Lagi juga pernah dibilang kan masalah IKN bukan maksud mau di stop, tapi ya ditunda dan dikaji, ya nggak sih. Yang sudah nonton debat Cawapres malam ini, untuk pendukung Mas Gibran yang jelas semakin yakin atas pilihannya. Oke, dan yang jelas pendukung daripada sebelah akan merasakan kekecewaan. Begitu, maka dari itu mari kita bersama-sama dukung pemuda yang hebat seperti Mas Gibran. Insya Allah Indonesia akan maju, akan makmur bersama Presiden yang ke-8, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Mas Gibran. Keren Mas Gibran, kelihatan siapa yang plonga-plongo. Dibilangin belimbing sayur plonga-plongo. Siapa yang plonga-plongo sekarang? Si Amin, si Muhaimin Iskandar itu plonga-plongo. Dia kan yang bilang Gibran plonga-plongo. Buktinya siapa yang plonga-plongo? Waduh, jagoanku menguasai panggung depan. Salam dua jari, Prabowo Gibran di hati meledak, boom. Prabowo bos, Gibran bos, senggolong. Dah, ini mah di luar galaksi nih. Setelah gua lihat tuh ya debat cawapres, emang gokil banget. 02 emang di luar nalar, di luar saklar gua, di luar galaksi gua gitu kan. Ternyata keren. Terus 01 sama 03 yaudah tuh pada bengek. Asik, boleh lah nih, boleh banget. Nih bakal oleng nih gua nih. Tapi kalau ngeliat debat capres, nah itu yang nggak seru tuh. Seru yang cawapres ini ya udah. Blimbing sayurnya udah mateng bro. Kemarin banyak yang ngata-ngatain blimbing sayur nih nggak pernah datang debat, jarang gitu kan. Nih sekalinya ikut debat cawapres di KPU, langsung diulti Caimin. Itu Mahfud MD langsung diulti sama si Gibran. Ultinya nggak main-main, Caimin langsung dibilang depan mukanya tuh, Caimin kan kemarin ikut tumpengan di IKN di titik 0, kok tiba-tiba muter balik. Argumennya menurut gue bagus banget Gibran malam ini, outstanding performance. Pak Mahfud aja sampai berani diadu sama dia dan dikasih data-data serta fakta-fakta real lapangan seperti apa. Orang yang ngira dia itu kopong kosong, apalagi dengan tragedi asam sulfat kemarin, menurut gue sekarang sudah terbayarkan bahwa Gibran punya gagasan sih. Apalagi dalam sektor ekonomi kreatif, beliau itu memang sudah punya banyak pengalaman, kayak bikin Teknopark lah, apalah segala macam, bikin UMKM naik, level up. Bener-bener definisi underdog Gibran ini. Orang yang underestimate dia, tiba-tiba ditunjukin skillnya, langsung digoreng tuh. Let him cook! Sekarang kan pada baru sadar kan bahwa generasi muda aja yang umur 30-an bisa compete kok dengan orang-orang yang senior yang sudah berumur 50 tahun ke atas dengan pengalaman puluhan tahun. Ini makin memperjelas bahwa kemampuan tidak dilihat dari umur. Ada kok anak-anak muda yang kreatif, yang keren, yang punya gagasan, itu bisa compete juga dengan orang-orang yang lebih senior. Jujur gua happy banget hari ini, asli nontonnya. Dan debat cawapres kali ini lebih seru daripada debat capres kemarin. Kalau menurut kalian sendiri gimana soal debat cawapres ini? Gue pengen tahu dong, drop di komen. Debat cawapres baru aja selesai. Pak Mahfud menginformasikan banyak kali yang dia mau buat untuk bangsa dan negara ini. Tapi yang nggak dia katakan janjinya 25 juta untuk semuanya masyarakat Indonesia. Kalau semua uang-uang yang dikorupsi oleh koruptor, semua orang-orang yang sudah mencuri aset negara bisa diambil kembali. Jadi aku nggak sur ya dengan semua yang dikatakan Pak Mahfud. Wakil Ganjar itu omong kosong. Dari tadi aku ngikuti debat wapres ini, wacapres, tapi nggak ada Pak Mahfud katakan
25 juta untuk setiap masyarakat per bulan. Ku kasih tahu sama kalian ya ini negara Indonesia ini kaya raya, harta berlimpah, terkaya di seluruh dunia. Ingat, janji Pak Mahfud MD 25 juta per bulan itu yang tunggu-tunggu. Ternyata nggak ada. Ini dia debat cawapres. Oke, Ces.